Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Tika Suryaningsih. I am accounting student in class 631B15 with name 632403333. Speak today, smoking on campus. Good morning everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to speak today. I would like to take about an informant issue that affects you all smoking on campus. As we know, smoking is harmful to heart. It not only harms the person who smokes but also those around them through second-hand smoke. On a university campus, we have many people from different backgrounds and health conditions. Some of them may have respiratory problems or allergy to smoke, so smoking in public area can affect their well-being. Many universities have already established smoking for reason. The project student, staff, and history, this is a great step toward creating a healthier environment for everyone. It's also encourages people who smoke to reduce or quit smoking by supporting this is roles we can foster a cleaner, healthier campus where everyone feels safe and comfortable. I encourage all of you to follow the campus smoking regulation. If you smoke, please do so in designated or even better try to quit. 3 are many resolutions available to help. Let's work together to create a smoke-free campus in Project Each Other Help. Thank you for attention. I hope this is big help. Let me know if you like anyway adjustment. Hello everyone, kembali lagi sama saya Speak Today Simple Present Tense. Simple present tense adalah kata kerja yang paling sering digunakan sehari-hari. Simple present tense ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk dasar verb. Simple present tense dibagi menjadi dua pola kalimat, yaitu verbal dan bentuk nominal. Akhiran pada kata kerja hanya digunakan pada kata subjek he, she, dan it. Dalam menambahkan akhiran a sama ace, terdapat aturan cara mengetahui kata apa saja yang menggunakan akhiran s dan ace. Kata kerja berakhiran bentuk huruf y dan huruf sebelum y adalah huruf vokal, maka kata kerja ditambah s menjadi menjadi size. Contoh kalimat, Sonia says everything is going to be alright. Buy menjadi boys. Contoh kalimat, Dad buy new console game. Kata kerja berakhiran huruf y dan huruf sebelum y adalah huruf konsonan, maka kata kerja ditambah ace dan menghilangkan huruf y-nya menjadi study menjadi studi. Contoh kalimat, Budi study so hard for national examination. Kemudian untuk membantu kapan menggunakan do dan kapan menggunakan does adalah do digunakan pada subjek I, you, they, we. Does digunakan pada subjek he, she, dan it. Contoh kalimat present tense yang menggunakan aturan rumus verbal. We go to school by bus. Kami pergi sekolah menggunakan bus. She goes to school by bicycle. Dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. My friends
live in Bandung. Temanku tinggal di Bandung. We don't live in the city. Kita tinggal di kota. Kita tidak tinggal di kota. Nominal simple present tense. To be am digunakan subjek 1. To be is digunakan subjek he, she, sama it. Contoh kalimat menggunakan rumus to be. My mother is a teacher. Ibu saya seorang guru. They are you not from the same class. Mereka bukan dari kelas yang sama. Are you Mr. Hadi? Apakah Anda Pak Hadi? Fungsi simple present tense. Express emotion. Emotion, feelings. Fungsi pertama dari simple present tense adalah untuk mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Command, instruction. Kalimat simple present tense berfungsi juga untuk menyatakan perintah atau instruksi. The schedule event. Fungsi kalimat simple present tense berikut adalah untuk menyatukan satu acara yang akan dilakukan dalam waktu dekat. The schedule event. Fungsi kalimat simple present tense berikut adalah untuk menyatakan suatu acara yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Repeat action. Fungsi kalimat simple present tense yang terakhir adalah untuk memperlihatkan aktivitas kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pola simple present tense. Tenses adalah merupakan bagian dari basic grammar. Saat mempelajari tenses, maka kita akan melakukan istilah-istilah first person singular atau plural, second person singular atau plural, dan third person singular dan plural. Sebenarnya apa yang termasuk sama person, second person, third person, gitu kan? Third person singular merupakan sudut pandang orang pertama. Dalam hal ini menunjukkan pembicara atau speaker atau penulisan writer. Pada first person singular, pronoun yang digunakan adalah kata I. Jika diri sendiri merupakan subjek, menggunakan me, my, sama mine. Jika diri sendiri menjadi objek dan menunjukkan kepemilikan, situasi yang biasanya terjadi dalam penggunaan first person singular ini adalah ketika kita memperkenalkan diri atau ingin menjelaskan tentang diri sendiri. Contoh menjadi subjek. My name is Hana. I live in East Jakarta. Nama saya Hana. Saya tinggal di Jakarta Timur. Contoh menjadi objek. Anja sent me a letter. Anja mengirim surat untuk saya. First person plural adalah pronoun yang digunakan untuk first person plural adalah we. Jika menggunakan subjek menjadi us. Jika menjadi objek dan our sama ours. Jika menunjukkan kepemilikan, namun us, our, sama ours sama-sama memiliki arti kita dan kami. Sehingga untuk menggunakan yang mana harus mengetahui kalimatnya terlebih dahulu. Contoh kalimat subjeknya, we are from Bandung City, kami berasal dari Bandung. Contoh kalimat objeknya, he tells us about all house story. Dia menceritakan kami di media sosial. Second person merupakan sudut pandang orang kedua atau orang yang saat itu kita ajak bicara. Pronoun yang digunakan dalam second person singular adalah you. Jika sebagai subjek, you, yours, your, sama yours. Jika untuk menunjukkan kepemilikan, sama seperti we, our, ours, you, your, yours. Jika memiliki arti kami, kamu, singular, atau kalian, plural, cara mengetahuinya adalah
dengan cara memahami konteks dari yang dibicarakan. Contoh kalimat sebagai subjek. You are the best student in this class. Kamu adalah murid terbaik di kelas ini. Third person singular. Pronom yang digunakan pada third person singular adalah he, she, it. Situasi yang terjadi adalah ketika kita membicarakan seseorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. Contoh kalimat subjeknya. She is a baker. Dia adalah seorang pegawai bank. Annie speak English fluently. Annie berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Contoh kalimat objeknya. Don't scream in front of your face. Jangan teriak di depan wajah saya. Robbie loves her. Robbie mencintai dia. Third person singular. Third person singular pronom yang digunakan pada third person plural adalah they, them, sama their. Situasi yang terjadi adalah ketika membicarakan lebih dari satu orang, dua orang atau lebih, yang tidak ada kehadirannya di antara kita. Contoh kalimat subjeknya. They are from the same class. Mereka dari kelas yang sama. They are from family in the city. Mereka adalah keluarga yang terkenal di kota ini. Contoh kalimat menjadi objeknya, I like them. Aku menyukai mereka. Some of them are you from Bekasi. Beberapa dari mereka berasal dari kota Bekasi. Kegunaan simple present tense. Kejadian berulang. I eat 3 times a day. Saya makan 3 kali sehari. Our class start at 09:00 am. Kelas kami mulai pukul 9. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Kebenaran umumnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari arah timur. Rabbit eats vegetables. Kelinci makan sayuran. Menyatakan perasaan, emosi, pikiran, atau kepemilikan. I am excited about this is good now. Saya senang mendengar berita baik ini. Cat has 4 legs. Kucing memiliki 4 kaki. She is so beautiful. Dia sangat cantik. Memberi perintah atau instruksi. For sugar to the glass of water and stir it until they mix it. Tuang gula ke dalam gelas air dan aduk hingga tercampur. Terus future condition. Menyatakan kondisi yang akan datang namun waktunya sudah terjadwal ataupun dekat dengan sekarang. Contoh kalimatnya adalah the birthday party start for 06:05. Pesta ulang tahun akan mulai pukul 7 malam. I arrive at home 06:00 am. Aku tiba di rumah pukul 6 pagi. A drive of frequency. Dalam mengenali kalimat simple present tense dapat dilihat dari keterangan waktunya, karena simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan kejadian berulang dan kebenaran umum. Maka, keterangan waktu yang biasanya digunakan pada simple present tense adalah sebagai berikut. Always, usually, sometimes, oftentimes, seldom, never, 3 times a day. Contoh kalimat simple present tense dibagi menjadi 3. Ada kalimat positif,
kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk memahami simple present tense akan lebih mudah apabila kita mengetahui beberapa contohnya. Yang pertama adalah simple present tense positif. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. She likes burger. Dia suka burger. I read a book. Saya membaca buku. Simple present tense negatifnya. He is not a teacher. Dia bukanlah seorang guru. I don't like burger. Saya tidak suka burger. I don't read a book. Saya tidak membaca buku. Simple present tense tanya. Is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Does she like burger? Apakah dia suka burger? Do I read a book? Apakah saya membaca sebuah buku? Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai simple present tense. Mohon maaf, masih banyak kurangnya. Saya masih berproses dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.